Yang terhormat Ibu Mei Lestari MKom selaku Kepala Prodi Teknik Informatika Unindra. Yang saya hormati Ibu Niwayan Parwati P MKom selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika Unindra. Yang saya hormati Ibu Purwanti Eskom MKom selaku Pembimbing Materi. Yang saya hormati Ibu Santi Handayani STMPD selaku Pembimbing Teknik, beserta Bapak Ibu dosen Unindra yang mungkin menonton video ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NPM 2017 435000537 akan melakukan demo program Sistem Informasi Kendali Disposisi dan Arsip pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelum masuk ke dalam demo program, akan ada beberapa yang saya presentasikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah proses surat masuk. Proses surat masuk pertama kali ada ketika ada pengirim surat datang, baik kurir, caraka ataupun pihak lainnya datang menyerahkan surat masuk kepada pengelola surat. Pengelola surat kemudian mengecek surat masuk tersebut apakah benar ditunjukkan kepada kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat atau tidak. Apabila benar, maka data di surat masuk diinputkan pada aplikasi. Apabila salah, maka surat masuk dikembalikan kepada si pengirim surat. Setelah dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian surat masuk dan beserta lembar disposisinya diberikan kepada kepala suku dinas atau kepala kantor. Kepala kantor kemudian memberikan catatan disposisi berupa arahan atau informasi yang ditunjukkan kepada seksi yang ditunjuk dan diinputkan di aplikasi. Setelah diinputkan di aplikasi, berkas yang tadi kemudian diberikan kepada seksi yang ditunjuk untuk dilakukan tindak lanjut atas informasi atau arahan atau tugas yang diberikan oleh kepala kantor atau kepala suku dinas. Setelah dilakukan tugasnya, kemudian seksi yang ditunjuk menginputkan tindak lanjut yang dilakukan, apakah berbentuk surat balasan atau berbentuk dengan eksekusi lapangan atau dua-duanya. Setelah selesai melakukan tugas yang diperintahkan oleh kepala suku dinas, setiap berkas dan dokumentasi kemudian dikembalikan kepada pengelola surat untuk diarsipkan, dan pengelola surat akan menyimpan di lokasi arsip dan menentukan bahwa surat sudah selesai ditindaklanjuti dan proses selesai. Untuk selanjutnya proses surat keluar, pertama si pembuat surat membuat surat terlebih dahulu sebanyak 3 rangkap. Data surat kemudian diinputkan pada aplikasi dan surat diberikan kepada pengelola surat. Pengelola surat kemudian mengecek isi surat, apakah sudah betul atau tidak redaksinya, dan mengecek juga apakah data surat sudah diinputkan dalam aplikasi apa belum. Apabila ada kesalahan dalam redaksi surat atau belum diinputkan pada aplikasi, maka surat akan dikembalikan ke pembuat surat agar dilakukan perbaikan atau penginputan ulang. Namun apabila surat sudah betul dan sudah terdapat pada aplikasi datanya, kemudian dirapihkan dan diberikan kepada kepala subak tata usaha untuk diparaf dan diperiksa. Kepala subak tata usaha kemudian memeriksa isi surat. Apabila sudah clear, tidak ada masalah, maka akan dilanjutkan kepada kepala kantor untuk ditandatangani. Nah, kepala kantor juga kembali memeriksa isi surat sudah betul apa tidak. Kalau tidak, dikembalikan kepada kepala tata usaha. Namun apabila telah sesuai, maka ditandatangani, kemudian dikembalikan ke pengelola surat. Surat kemudian di-scan dan salah 2 lembarnya dikembalikan kepada pengelola surat dan satunya disimpan oleh pengelola surat untuk nanti diarsipkan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini adalah daftar pengguna beserta hak aksesnya. Pertama, si pengelola surat. Pengelola surat dapat mengakses profil pribadinya seperti mengubah kata sanding, mengubah kode pengguna, dan mengubah nama pengguna, tetapi tidak dapat mengakses fungsi data seksi, data kode klasifikasi arsip,
dan data pengguna. Pengelola surat dapat mengelola surat masuk, baik menambah atau mengubah data, surat masuk undangan, dan surat keluar. Pengelola surat juga dapat melakukan atau mengakses monitor surat masuk, monitor surat keluar, monitor undangan, tetapi tidak dapat memberikan atau mengubah catatan disposisi, tindak lanjut disposisi, dan pengelola surat dapat mengarsipkan surat, itu baik surat masuk ataupun surat keluar. Dan pengelola surat dapat melakukan semua fungsi laporan, baik mencetak disposisi, mencetak tanda terima, mencetak laporan riwayat surat masuk, laporan riwayat surat keluar, laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh seksi yang bersangkutan, dan laporan riwayat undangan. Untuk kepala kantor dapat mengakses profil pribadi, dapat mengakses data seksi, data kode klasifikasi arsip, dan data pengguna, tetapi tidak dapat menambah atau mengubah surat masuk undangan, ataupun surat keluar. Kepala kantor dapat memonitor surat masuk, surat keluar, dan undangan, dapat memberikan atau mengubah catatan disposisi, tetapi tidak dapat menambah atau mengubah tindak lanjut disposisi ataupun mengarsipkan surat masuk, surat keluar. Kepala kantor dapat melakukan semua fungsi report seperti cetak disposisi, cetak tanda terima, laporan riwayat surat masuk, laporan riwayat surat keluar, laporan tindak lanjut seksi terkait, dan laporan riwayat undangan. Untuk si seksi terkait, yang bersangkutan dapat mengubah profil pribadi, tetapi tidak dapat mengakses data seksi, data kode klasifikasi arsip, data pengguna, surat masuk, surat masuk undangan, dan surat, tetapi dapat membuat sebuah surat keluar. Seksi terkait tidak dapat memonitor surat masuk, surat keluar, ataupun undangan, tetapi dapat melakukan atau menginput tindak lanjut disposisi berdasarkan catatan disposisi pimpinan. Tidak dapat mengarsipkan surat masuk atau surat keluar, dan di menu report hanya dapat mencetak laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh si seksi bersangkutan. Kurang lebih seperti itu aplikasi yang daftar pengguna. Kurang lebih kita akan masuk aja ke aplikasinya. Baik, pertama kita akan menggunakan atau melakukan demo program sistem informasi kendali disposisi dan arsip ini menggunakan level pengelola surat. Kita pertama akan mengecek dulu sistem error programnya. Kita coba login tanpa menggunakan kode pengguna atau kata kunci. Ternyata akan keluar sebuah peringatan bahwa kode pengguna harus diisi. Kita coba menggunakan kode pengguna si pengelola surat, yaitu 0001. Tanpa kata kunci masih keluar pesan bahwa kata kunci harus diisi. Kita isikan kata kunci, yaitu admin. Klik masuk, dan nanti akan keluar sebuah informasi selamat datang Muhammad Taufik Hidayat. Klik OK. Di sini ada beberapa menu yang dapat diakses oleh pengelola surat. Pertama adalah ubah nama pengguna, ubah kode pengguna, ubah kata sandi. Di master data dapat menambah atau mengubah surat masuk, menambah atau mengubah surat masuk undangan, menambah atau mengubah surat keluar. Selanjutnya ada proses, yaitu monitoring surat masuk, surat keluar, dan undangan. Ada juga mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Untuk cetak, ini semua fungsi dapat diakses oleh si pengelola surat. Pertama kita menggunakan atau mengakses layanan profil tadi, yaitu mengubah nama pengguna. Sebelumnya nama penggunanya adalah Muhammad Taufik Hidayat. Kita akan coba ubah menjadi Taufik saja. Konfirmasi kata kunci, masukkan kata kunci yang digunakan untuk login tadi. Ketik admin, lalu klik simpan, maka nama pengguna berhasil dirubah. Untuk mengeceknya kita coba keluar dahulu, lalu kita akan jalankan ulang programnya. Masukkan kode pengguna yang sama, itu 0001, kurung kata kunci admin, masuk. Nah, selamat datang, hanya Taufik saja, tidak ada Muhammad dan Hidayatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubah kode pengguna.
Kalau tadi penggunanya dan triple 01, kita coba jadi kosongnya ada 4, 000001. Konfirmasi kata kunci yaitu tetap admin. Klik simpan, maka kode pengguna berhasil dirubah. Untuk mengeceknya kita coba keluar, lalu kita login lagi. Kita coba login dengan kode pengguna yang pertama yaitu triple 01 dan kata kunci admin. Ternyata sistem menolak karena tadi kita telah mengubah kode pengguna. Kita gunakan kode pengguna yang baru dengan 0-nya ada 4, lalu masuk dan bisa login. Begitu juga dengan kata sandi. Kita masukkan kata sandi yang baru. Saya menambahkan angka 1 jadi admin 1. Konfirmasi kata kunci baru. Apabila tidak sama maka akan keluar error. Ini kata kunci lama sudah diisi terlebih dahulu. Setelah diisi, kata kunci tidak sama karena kata kunci baru dan konfirmasi kata kunci baru tidak sama datanya. Apabila sama maka password berhasil dirubah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan surat masuk. Pertama kita klik master data, kemudian klik menu tambah surat masuk. Di sini saya sudah mengambil data dari kantor. Ada beberapa surat. Pertama ini adalah surat masuk dari Badan Pendapatan Daerah terkait permohonan penyemprotan desinfektan di masa COVID seperti ini. Yang kedua adalah surat masuk undangan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terkait rapat persiapan penginputan Innovative Government Award. Yang terakhir adalah surat keluar dari pemadam dari kita ke Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan DKI Jakarta. Pertama kita inputkan surat masuk yang ini, permohonan penyemprotan desinfektan. Pertama adalah nomor suratnya dahulu itu 1771 garis miring minus 077 1771 garis miring minus 077. Untuk tanggal suratnya adalah 12 Juli 2021 dengan kode klasifikasi arsip minus 077. Kita cari minus 077. Yaitu terkait ini pengelolaan sarana dan kantor dan perlengkapan kerja. Asal suratnya yaitu dari Badan Pendapatan Daerah. Jadi surat kita tentukan langsung sesuai surat masuknya. Ini sifatnya penting berarti harus dibalas dalam 3 hari. Definisi dibalas ini tidak harus berbalas dalam bentuk surat, bisa saja tindakan. Berarti Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini melakukan permohonan penyemprotan desinfektan pada tanggal 12 Juli dengan batas maksimal respon yaitu 3 hari dari surat diterima oleh pengelola surat. Untuk indeksnya ini terkait penyemprotan desinfektan. Perihalnya permohonan penyemprotan desinfektan. Untuk deskripsi kita bisa lihat isi suratnya. Ini pada intinya adalah permohonan penyemprotan di wilayah kota di 5 wilayah kota yang memiliki mobilitas pelayanan yang sangat tinggi dan dilakukan secara berkala. Berarti kita masukkan saja penyemprotan secara berkala. Setelah semua data diisi, klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kembali. Itu untuk menu tambah surat masuk. Selanjutnya untuk ubah surat masuk, misalkan data yang tadi kita inputkan ada kesalahan, klik pilih surat,
kita cari suratnya yang mana, bisa menggunakan nomor surat pilih satu nanti keluar paling atas, atau berdasarkan asal surat badan pendapatan daerah nanti paling keluar paling atas juga, atau berdasarkan perihalnya yaitu penyemprotan desinfektan. Nah ini suratnya terlihat, diklik saja, datanya otomatis mengisi di field feed yang sudah tersedia. Misalkan yang tadi penting kita ubah menjadi segera, misalkan itu dibalas dalam 2 hari. Untuk aman segera dibalas dalam 1 hari. Ada juga biasa yaitu dibalas dalam waktu 5 hari, atau tidak sama sekali dibalas, atau dibalas dengan waktu manual. Misalkan kita ingin membalasnya dalam 14 hari misalkan, kita set segera saja, coba dalam 2 hari kita simpan. Oke. Ini fitur ubah surat masuk. Selanjutnya adalah fitur tambah surat masuk undangan. Kurang lebih ini mirip-mirip dengan tambah surat masuk yang tadi, hanya saja ada 2 field yang membedakan, yaitu adanya field waktu dan tempat. Sekarang kita buka suratnya. Ini adalah undangan rapat persiapan penginputan IGA. Kita masukkan nomor suratnya itu 10.714 garis miring minus 078.2. Tanggal suratnya itu tanggal 22 Juli 2021 hari Kamis. Kode klasifikasinya itu 078. Ini bisa kita ketik 078.2. Oh, itu terkait pengelolaan anggaran. Asal suratnya itu Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta. Oh, dan penyelamatan DKI Jakarta. Untuk jenis suratnya adalah penting, berarti harus direspon dalam waktu 3 hari. Indeksnya yaitu terkait IGA. Apa itu IGA? IGA itu Innovative Government Award. Perihalnya adalah undangan rapat persiapan IGA. Undangan rapat persiapan IGA. Waktu undangannya yaitu pada tanggal 26 Juli jam 9. Itu 26 Juli. Ini 7 bulan Juli. Ini berarti 26 pada 21 jam 09.00 AM. Tempatnya di Zoom meeting dengan ID 265 329 3183 dengan password inovasi, yaitu terkait sosialisasi IGA. Kita simpan, data berhasil disimpan. Itu menu tambah surat masuk undangan. Sekarang kita selanjutnya itu mengubah surat masuk undangan. Apabila data yang tadi kita masukkan ada kesalahan, misalkan kesalahan dalam memberikan nomor surat, berarti misalkan jadi 078 aja harusnya, kita pilih 078. Ini terkait pengurusan keuangan. Nah, setelah data diubah dengan kebutuhan, klik simpan, lalu data berhasil disimpan. Itu terkait tambah surat masuk undangan. Selanjutnya kita mencoba menu tambah surat keluar. Klik tambah surat keluar. Di sini kita udah ada sampel surat keluar. Pertama kita masukkan nomor undangan, nomor surat, yaitu 1478 garis miring 084.31. Tanggal suratnya yaitu tanggal 5 Mei 2021.
Kode klasifikasinya itu 084.31, yaitu terkait dengan diklat teknis substantif. Asal surat dari subak tata usaha, perihalnya yaitu usulan peserta kediklatan. Peserta diklat. Deskripsinya yaitu terkait balasan dari surat Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI nomor 1646. Kita samakan saja, yaitu terkait usulan peserta kediklatan saja. Klik simpan, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu ubah surat keluar. Ini kurang lebih sama seperti tadi, surat masuk. Ini usulan kediklatan, diklik aja, nanti keluar datanya. Kediklatan misalkan MFR dan pemadam tingkat 1 misalkan. Kita klik simpan, maka data berhasil dirubah. Itu untuk menu master data, baik tambah ubah surat masuk, tambah ubah surat masuk undangan, ataupun tambah ubah surat keluar. Selanjutnya kita akan mencoba menu proses monitoring surat masuk. Menu ini berguna untuk mengecek status surat-surat yang telah kita inputkan. Tadi ada 2 surat masuk yang kita inputkan, surat masuk biasa dan surat masuk undangan. Surat masuk biasa yang ini terkait permohonan penjemputan desinfektan, statusnya karena baru diinputkan dan belum ditindaklanjuti oleh pimpinan, masih menunggu disposisi. Karena tadi kita set surat ini adalah penting, maka harus direspon dalam jangka waktu 2 hari. 2 hari, dan yang penting 3 hari. Ini tadi kan amat sangat penting. Kita klik datanya saja, akan muncul datanya di panel sebelah kanan, yaitu nomor surat masuk nomor 3, tanggal masuk sekarang tanggal 25 Juli jam 22, asal surat dari Badan Pendapatan Daerah, jenis surat segera, indeksnya terkait penyemprotan desinfektan, dan ini yang undangan, yaitu dari Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta, jenis suratnya penting, dan status menunggu disposisi. Ini untuk monitoring surat keluar, surat yang dibuat untuk keluar. Ini data yang kita inputkan tadi dari subak tata usaha. Ada yaitu usulan peserta kediklatan. Yang ini sama monitoring undangan. Kalau berbeda dengan surat masuk, untuk monitoring undangan ini hanya kita bisa melihat PIC-nya nanti siapa gitu. Karena untuk detail monitor undangan surat masuk, secara suratnya sudah ada di surat masuk. Ini berguna untuk mengecek nanti siapa PIC-nya. Jadi ketika kita lihat di sini PIC-nya siapa, kita bisa dengan mudah mengingatkan si PIC untuk menghadiri rapat seperti itu. Ini udah close. Selanjutnya nanti untuk menu arsipkan surat masuk, kita akan coba terakhir setelah surat didisposisi dan ditindaklanjuti oleh saksi terkait. Selanjutnya untuk menu cetak, kita cetak lembar disposisi dari surat masuk tadi. Pertama pilih dulu surat masuknya, kita pilih yang pertama permohonan penjemputan desinfektan, klik cetak. Nah, di sini akan keluar sebuah lembar disposisi yang diprint menggunakan kertas A5, yaitu dengan indeks terkait penyemprotan desinfektan, tanggal surat masuk dengan kode 077, perihalnya permohonan desinfektan, asal dari Badan Pendapatan Daerah. Ini biasanya di print kemudian ditempelkan bersama dengan surat aslinya, kemudian ditaruh di meja pimpinan untuk didisposisikan seperti itu. Selanjutnya adalah cetak tanda terima. Cetak tanda terima ini berguna untuk sebagai bukti bahwa surat yang telah didisposisi pimpinan telah diterima oleh saksi terkait. Untuk mencetaknya, pilih surat masuk, kemudian klik cetak.
seperti ini. Keluar sebuah lembar pengantar. Sedikit informasi tadi kenapa menu cetak riwayat cetak tanda terima yang penyemprotan tidak dapat dicetak karena surat ini belum didisposisi oleh pimpinan, makanya tanda terimanya tidak dapat dicetak. Sedangkan untuk tanda terima yang nomor 2, undangan rapat, dapat dicetak karena surat ini sudah didisposisi oleh pimpinan kepada seksi sektor Cempaka Putih, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan riwayat surat masuk. Kita pilih tanggal awalnya dulu, misalkan ini bulan Mei sampai besok saja tanggal 26, klik cetak, nanti datanya akan keluar seperti ini. Surat dengan kop resmi, di samping kirinya ada logo, ini ada data riwayat surat masuknya. Tanggal 21 bulan Juni tahun 2021 ada dari Dinas Gulkarmat, yaitu terkait surat tugas MFR, dan ini ada 2 surat yang barusan kita inputkan, yaitu dari Badan Pendapatan Daerah terkait penyemprotan desinfektan, dan dari Dinas Gulkarmat yaitu terkait undangan rapat persiapan IGA. Ini untuk riwayat surat masuk. Selanjutnya adalah riwayat surat keluar. Kita set tanggalnya dulu. Di sini akan keluar riwayat surat keluar, mulai dari tanggal surat, nomor surat, asal surat, dan perihalnya. Yang terakhir yang surat kita buat adalah yaitu terkait usul peserta kediklatan dari sebuah tata usaha. Di sini ada signatur pimpinan. Selanjutnya adalah laporan tindak lanjut seksi. Apabila kita ingin mengecek surat yang telah didisposisi oleh pimpinan, statusnya seperti apa, kita coba lihat terkait surat tugas kediklatan MFR. Nah, ini contoh surat yang telah ditindaklanjuti. Nomor surat sekian, tanggal surat 21 Juni, ada dari seksi sektor Sebag Tata Usaha, dan jadi ini ceritanya waktu itu ada surat masuk tanggal 21 Juni dengan surat tugas diklat MFR dari Dinas Gulkarmat dengan catatan disposisi pimpinan, yaitu berkoordinasi dan membuatkan surat tugas. Ini dipecah dan diteruskan kepada 2 seksi, yaitu Subag Tata Usaha dan Seksi Dalkarmat. Subag Tata Usaha menindaklanjutinya dengan membuatkan sebuah surat tugas bernomor 990-08274, dan Seksi Dalkarmat telah memonitor dan telah melakukan koordinasi kepada Dinas Gulkarmat. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah laporan riwayat undangan. Ini di undangan-undangan yang telah masuk ke kita. Cetak. Sini akan keluar di mana saja ada undangannya dan siapakah PIC-nya gitu. Untuk yang pertama ini ada Zoom meeting bersama Dinas Gulkarmat terkait undangan rapat. PIC-nya adalah seksi sektor 5. Dan sedangkan undangan rapat persiapan EGA tadi belum sempat didiskusikan pimpinan, makanya akan keluar muncul belum ada PIC, seperti itu. Mungkin itulah fitur-fitur yang dapat digunakan oleh pengelola surat. Selanjutnya kita akan masuk ke menu-menu yang dapat diakses oleh kepala kantor atau kepala suku dinas dan seksi terkait. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan akun kepala kantor atau kepala suku dinas untuk melihat apa saja sih yang bisa didemokan dengan akun kepala kantor. Untuk kode pengguna, silakan masukkan kode pengguna level kepala kantor, yaitu 1101 dengan kata kunci admin. Selamat datang Bapak Haji Asri Lijal SOS. Oke. Untuk profil pengguna sama dengan tadi pengelola surat, jadi tidak usah kita demonstrasikan kembali. Di master data, kepala kantor dapat mengubah atau menambah data seksi, mengubah atau menambah data kode klasifikasi arsip, mengubah atau menambah data pengguna.
diproses. Selain memonitor surat masuk keluar undangan, kepala kantor dapat juga membuat catatan dan mengubah catatan disposisi. Juga dapat melakukan atau mengakses semua menu report. Pertama kita coba mengubah atau menambah data seksi. Caranya gimana? Kita klik tambah nama seksi yang baru, misalkan seksi penyelamat 2. Klik tombol simpan, maka akan data berhasil disimpan dan data akan masuk ke tabel. Untuk mengubah atau menghapusnya, klik data yang akan kita ubah atau hapus. Sekarang penyelamat 2 kita ubah menjadi penyelamat 3. Klik tombol ubah. Apakah Anda yakin akan diubah menjadi seksi penyelamat 3? Ya. Maka data berhasil dirubah dan di tabel otomatis berubah atau reload. Untuk menghapusnya, klik data akan dihapus, lalu klik tombol hapus. Akan ada konfirmasi apakah seksi penyelamat 3 yakin dihapus. Klik ya, maka data akan dihapus. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lain seperti data kode klasifikasi arsip. Apa sih data kode klasifikasi arsip sebenarnya? Data kode klasifikasi arsip ini berguna ketika surat sudah diarsipkan. Nanti setiap surat yang masuk akan disimpan berdasarkan kode-kodenya untuk memudahkan pencarian ketika ada pemeriksaan atau pencarian arsip-arsip lama seperti itu. Bagaimana saya menggunakannya? Sama seperti tadi data seksi. Untuk menambah kode klasifikasi arsip, klik tombol tambah. Nanti akan menyala ini isian kode klasifikasi dan deskripsi. Misalkan kita isian 01, deskripsi misalkan surat tugas. Klik simpan, data berhasil disimpan. Ini akan masuk tadi yang barusan kita input, yaitu surat tugas. Bagaimana cara mengubahnya? Klik surat tugas tadi, bisa ubah, bisa hapus. Kita coba langsung hapusnya saja. Apakah Anda yakin surat tugas akan dihapus? Ya. Data berhasil dihapus dan otomatis hilang dari tabel, kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya, apakah data kode klasifikasi ini akan sering digunakan? Sepertinya tidak, karena data kode klasifikasi arsip ini sudah ada sejak tahun 2004, yaitu dengan adanya keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 352 tahun 2004, masih masa zaman Bapak Sutioso, dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Selanjutnya kita akan mengubah data pengguna. Klik menu master data, data pengguna. Sama seperti pada kode klasifikasi arsip dan seksi. Untuk menambah, klik tombol tambah. Ketika nama pengguna baru, misalkan Bu Yuyun dengan kode pengguna 900.000. Kata kunci kita masukkan saja, begitu jangan ketik ulang kata kunci. Level penggunanya bisa memilih kepala kantor, seksi terkait atau pengelola surat, misalkan seksi terkait, lalu pilih seksi sektornya. Ini mengambil data dari data seksi tadi, misalkan soal besar. Klik simpan, maka data berhasil disimpan, akan masuk ke tabel. Begitu dengan mengubah dan hapus, klik datanya, lalu ubah atau hapus. Pertanyaannya, kenapa kode pengguna, kata kunci dan kata ulang kunci ini tidak bisa dirubah? Ini bisa dirubah oleh pegawai yang bersangkutan. Apabila kepala kantor merasakan ada yang salah dengan kode pengguna atau kata kunci yang akan dimasukkan, maka dihapus terlebih dahulu, baru nanti inputkan data yang baru, seperti itu. Selanjutnya adalah menu buat catatan disposisi. Pertama, pilih dulu surat yang akan didisposisikan, yang mana yang akan muncul di dalam tabel ini adalah surat-surat yang belum didisposisikan. Ketika sudah didisposisikan, maka akan menghilang, seperti itu. Pilih tanggal disposisi suratnya. Ini keluar data suratnya, itu nomor surat 1771 dari Badan Pendapatan Daerah terkait penyemprotan desinfektan. Tanggal disposisinya sesuai kebutuhan, misalkan di tanggal 26.
isi disposisi adalah laksanakan, jadwalkan dan laksanakan. Lalu kita tunjuk seksi yang akan melaksanakannya. Dalam hal ini adalah kita coba menggunakan dua seksi. Kita coba menggunakan seksi pengendalian kebakaran dan seksi pencegahan kebakaran. Lalu klik tombol simpan, data berhasil disimpan. Ketika tekan memilih surat masuk, surat yang telah kita disposisikan ini tidak akan muncul, soalnya sudah kita disposisikan. Untuk mengubahnya, klik ubah catatan disposisi, pilih surat masuk. Di sini adalah surat masuk yang belum diarsipkan tetapi masih dapat diubah. Mana yang akan kita ubah, klik suratnya. Nah, nanti akan muncul lagi data yang tadi kita inputkan. Misalkan kita tidak jadi dengan pengendalian, cukup pencegahan kebakaran saja. Oke, klik simpan. Oke, seperti itu. Bagaimana cara mengeceknya? Kita lihat di cetak tindak lanjut seksi untuk mengontrol bagaimana sih tindak lanjutnya gitu. Nah, ini tadi catatan disposisi yang kita masukkan dengan nomor surat 1. Catatan disposisi jadwalkan dan laksanakan kepada seksi pencegahan kebakaran, namun tanggal tindak lanjutnya dan tindak lanjutnya belum ada karena ini belum ditindaklanjut oleh seksi yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk menu tindak lanjut dan ubah disposisi, kita akan melanjutkannya dengan menggunakan akun seksi terkait. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan akun seksi terkait. Sebelum kita membuat tindak lanjut, kita cek dulu apa saja sih yang dapat diakses oleh seksi terkait. Untuk profil pengguna sama seperti yang sebelumnya. Di master data, seksi terkait dapat menambahkan atau mengubah surat keluar. Di proses dapat membuat atau mengubah tindak lanjut. Sedangkan dicetak hanya dapat mencetak laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh seksi. Selanjutnya kita buat tindak lanjut di disposisi. Kita pilih disposisi yang akan kita tindak lanjuti, yaitu tadi ada terkait jadwalkan dan laksanakan penyemprotan desinfektan. Ini didisposisikan tanggal 26 Juli tahun 2021. Kapan tindak lanjutnya? Ini bisa di hari yang bersamaan atau setelahnya. Kita coba disamakan tanggal 26 Juli. Ada dua jenis tindak lanjut yang dapat kita lakukan, yaitu dengan surat balasan atau tanpa surat balasan. Apabila dengan surat balasan, kita pilih klik surat balasan. Nanti akan muncul surat-surat keluar yang telah dibuat oleh seksi pencegahan. Kembali lagi, yang hanya dibuat oleh seksi terkait. Ketika suratnya dibuat oleh seksi lain, tidak bisa digunakan sebagai bahan tindak lanjut disposisi. Kita pilih suratnya, akan keluar deskripsi terkait suratnya. Namun apabila kita melakukan tindak lanjut tanpa surat balasan, misalkan kita langsung berkoordinasi dengan kepala badan pendapatan daerah dan akan disemprot jam 3 sore WP. Kurang seperti itu. Klik simpan untuk menyimpannya. Oke, kembali. Dan apabila ada perubahan data, klik tindak lanjut ubah tindak lanjut, pilih surat yang akan kita rubah. Nanti datanya akan masuk ke field yang tersedia. Seperti itu. Kemudian kita cek di laporan tindak lanjut seksi, kita pilih suratnya, itu terkait permohonan penyemprotan, cetak, dan
Tindak lanjut beserta tanggal tindak lanjut sudah muncul barusan yang kita inputkan, yaitu ditindaklanjuti tanggal 26 Juli dengan tindak lanjut yaitu berkoordinasi dengan kepala badan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.